Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Afra Asyisyah Fitri, NIM 18033026 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Baiklah Ananda semuanya, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi Fisika SMA kelas 11 yaitu fluida statis, yang mana KD-nya menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD keterampilannya merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Nah, jika Ananda melihat ilustrasi orang berenang dan ilustrasi kapal selam, apakah yang terbayang oleh Ananda? Nah, menurut Ananda, apakah aspek tersulit dari berenang? Apakah latihan mengambang, meluncur, atau pada bagian menyelam? Ya, dibanding berbagai aspek berenang lainnya, menyelam adalah kegiatan yang paling susah. Ketika kita menyelam, badan kita seolah terangkat ke atas, sehingga kita membutuhkan usaha lebih untuk bisa mencapai dasar. Semakin dalam Ananda menyelam, maka pasti akan merasakan sakit di telinga. Tidak jarang, telinga kita terasa pengang karena tekanan di bawah air. Begitu pula dengan kapal selam. Jika kapal selam terlalu ringan, maka dia akan berada pada permukaan atau mengapung. Jika dia tepat pada posisi tengah-tengah, maka dia akan melayang. Dan pada posisi terlalu berat, maka dia akan tenggelam. Nah, dapat disimpulkan dari dua ilustrasi ini bahwa kedalaman akan berpengaruh terhadap tekanan yang dihasilkan. Dalam artian, ketika sesuatu bisa masuk ke dalam air, artinya massa jenis benda tersebut lebih besar dari massa jenis air. Selanjutnya, apakah itu tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang tiap satuan luas bidang tersebut yang dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P tekanan, F gaya, dan A luas penampang. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu, sebagaimana yang dirumuskan pH sama dengan rho GH. Hukum pokok hidrostatis sebagaimana yang dirumuskan rho 2 sama dengan H1 per H2 dikali rho 1. Nah, inilah penerapan tekanan hidrostatis, yaitu pada pembuatan bendungan dan juga lubang keran tangki penampungan air. Selanjutnya, hukum Pascal. Apakah bunyi hukum Pascal? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan ke semua bagian ruang tersebut dengan sama besar, sebagaimana yang dirumuskan P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya, penerapan hukum Pascal terlihat ada 3 di sini, yaitu pompa hidrolik, pencakram hidrolik, dan dongkrak hidrolik. Nah, inilah bunyi hukum Archimedes. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, sebagaimana yang dirumuskan Fa sama dengan rho F VBF dikali G. Nah, ini ada 3 keadaan, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ketika benda tersebut mengapung, artinya massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Dan ketika dia melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan ketika dia tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada jenis zat cair, sebagaimana yang dirumuskan Fa sama dengan Wu dikali Wf. Nah, inilah aplikasi dari hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari, yaitu terdapat pada jembatan ponton, kapal laut, balon udara, dan hidrometer. Nah, selanjutnya, Ananda bisa masuk pada eksperimen virtual lab cat simulation tekanan hidrostatis under pressure. Selamat menyaksikan. Baiklah Ananda semuanya, selanjutnya kita akan melakukan sebuah praktikum sederhana menggunakan virtual lab. Di sini kita menggunakan PET simulation tekanan dan aliran fluida, yaitu pada tekanan hidrostatis. Dan kita akan coba mengambil beberapa data untuk mengetahui bagaimanakah cara menggunakan virtual lab di sini. Baiklah, pada percobaan ini terlihat bahwa ada beberapa fitur-fitur yang akan membantu kita dalam melakukan percobaan. Yang pertama, Ibu akan memperkenalkan fitur-fiturnya terlebih dahulu. Di sini ada tekanan, yaitu alat untuk mengukur tekanan, yaitu barometer, dan ada penggaris, ada juga garis bantu. Ini akan mempermudah kita dalam melakukan pengukuran suatu kedalaman dari fluida yang juga atmosfernya dalam keadaan hidup. Satuan yang kita gunakan adalah matriks. Dan juga di sini ada densitas fluida atau jenis fluidanya, ada 3, ada bensin, air, dan madu. Nah, juga gravitasi yang digunakan di sini ialah bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, sebelumnya itu kita kosongkan dulu air dari bak ini. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus mengetahui dulu apakah tujuannya. Mari kita lihat. Nah, yaitu tujuannya menentukan besarnya tekanan hidrostatis pada air, juga pada bensin, serta pada madu. Nah, pada tabel data, terdapat 3 jenis fluida, yaitu air, bensin, dan madu, dan gravitasi yang kita gunakan itu sama 9,8, kedalamannya juga 2 meter sama. Lanjut kita kepada percobaannya.
kita akan menentukan tekanan hidrostatisnya dan juga tekanan atmosfernya. Nah, pada pertama kita akan mencobakan densitas fluidanya 1003 kg meter kubik, dan lalu kita isilah air sebanyak 2 meter dari permukaan sesuai pada tabel tadi. Nah, selanjutnya kita ambillah barometer ini, itu alat pengukur tekanan, kita letakkanlah pada kedalaman 2 meter. Nah, berapakah yang akan terbaca? Nah, yang terbaca di sini yaitu 101,5 kPa pada densitas fluidanya 1003 kg meter kubik. Kita masukkanlah pada tabel 101,5. Nah, selanjutnya pada bensin. Kita akan melakukan percobaan juga. Pada bensin kita akan mengubah panahnya ke bensin. Nah, pada densitas fluida 700 kg per meter kubik, itu yang terbaca 101,4 kPa. Kemudian kita akan masukkan pada tabel 101,4 kPa. Selanjutnya kita menggunakan jenis fluida madu. Nah, madu juga kita tinggal menggeser ke arah panah madu, dan di sini terbaca 1420 untuk densitas fluidanya, dan pada kedalaman 2 meter juga tekanan yang terbaca 101,5 kPa. Lalu kita masukkan juga lah pada tabel data 101,5. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, yaitu ada 3 tadi, air, bensin, dan madu, didapatkanlah tekanan atmosfernya segini, terus massa jenisnya, gravitasi dan kedalamannya sudah ditentukan di awal, dan tekanan hidrostatisnya setelah dikalkulasikan dengan rumus P sama dengan P0 ditambah rho GH. Nah, didapatkanlah untuk air 19.780, untuk bensin 13.720, dan untuk madu 27.961 kPa. Jadi Ananda bisa memasukkannya pada tabel nantinya. Dan seterusnya, setelah kita melakukan percobaan untuk 3 jenis fluida, bensin, air, dan madu, didapatkanlah suatu kesimpulan, yang mana kesimpulannya yaitu bahwa tekanan yang berisi fluida lebih besar dibandingkan dengan tekanan di ruang hampa atau ruang kosong, serta untuk bak air atau bejana yang berisi fluida semakin dalam suatu bak air, maka nilai tekanannya juga semakin besar pula. Jadi itulah penjelasan cara menggunakan virtual lab tekanan hidrostatis dari Ibu. Selanjutnya kita akan kembali ke PowerPoint. Baiklah Ananda, kita akan masuk pada pembahasan soal-soal interaktif. Di sini ada 2, yaitu tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Yang pertama, Ananda bisa klik menu Start. Nah, beginilah soalnya. Sebuah pipa berbentuk U, salah satu kakinya diisi dengan raksa, sedangkan kaki lainnya diisi dengan alkohol. Jika laju alkohol tingginya 20 cm dan selisih tinggi permukaan raksa dengan permukaan alkohol adalah 18,84 cm, berapakah massa jenis alkohol? Diketahui massa jenis air raksanya 13,6 gram per cm kubik. Nah, di sini Ibu menyediakan 4 opsi. Ananda bisa pilih opsi mana yang benar menurut Ananda. Nah, misalnya nih Ananda jawab B, Bu, 1,79, ya silahkan Ananda klik. Maaf, jawaban Anda salah, berarti jawaban Anda belum benar, maka Ananda carilah jawaban yang benar. Nah, misalnya Ananda jawab C. Nah, jawaban Anda benar sekali, berarti jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya kan pembahasan soal, ya Ananda lebih memahaminya. Nah, bisa Ananda lihat pembahasan soalnya. Nah, digunakan rumus Rho 1 sama dengan H2 per A1 dikali Rho 2, dan didapatkanlah hasilnya Rho A-nya atau Rho alkohol adalah 0,79 gram per cm kubik. Selanjutnya, masuk pada soal yang kedua, di mana berat sebuah benda ketika ditimbang di udara adalah 500 Newton. Maka berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, Ibu juga menyediakan di sini 4 option. Yang pertama option A, B, C, dan D. Silakan Ananda pilih yang mana menurut Ananda itu tepat. Nah, misalnya nih Ananda menjawab D. Boleh, silakan Ananda klik. Kita cobakan. Kita petik D. Ye, benar sekali jawaban Anda. Nah, berarti Anda sudah tepat menjawab soal yang Ibu berikan. Nah, jika setelah selesai, Anda bisa tekan finish. Ye, alhamdulillah, video pembelajaran kita telah selesai. Jadi, itulah penjelasan materi tentang fluida statis dari Ibu. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika. See you next time.